Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Hernisa dengan NIM 220702679 dari Gizi 2C. Saya akan mempresentasikan sistem penginderaan, yaitu indera penciuman. Ada 7 agenda. Yang pertama yaitu pengertian hidung, yang kedua fungsi hidung, yang ketiga morfologi dan anatomi hidung, yang keempat anatomi bagian luar hidung, yang kelima, anatomi bagian dalam hidung. Yang keenam, cara kerja indera penciuman. Yang ketujuh, proses terciumnya bau. Yang kedelapan, kelainan pada indera penciuman. Pengertian hidung atau nasal. Secara anatomi, hidung merupakan penonjolan pada vertebrata yang mengandung nostil yang menyaring udara untuk pernafasan. Hidung merupakan organ penciuman dan jalan utama keluar masuknya udara pernafasan. Fungsi hidung ada 6. Yang pertama, jalan utama keluar masuknya udara pernafasan. Yang kedua, sebagai indera penciuman. Yang ketiga, alat mengatur suhu dan kelembapan udara. Yang keempat, untuk resonansi udara. Yang kelima, membantu proses bicara. Yang keenam, penyaring udara. Morfologi dan anatomi hidung. Rongga hidung memiliki 3 lapisan yang dipisahkan oleh tulang. Rongga atas berisi ujung-ujung cabang saraf kranial, yaitu syaraf olfaktori atau syaraf pembahu. Hidung terlindungi dari lapisan tulang rawan dan bagian rongga dalam mengandung sel-sel epitel yang berfungsi untuk menerima rangsangan kimia. Bagian tersebut dilengkapi lendir dan rambut-rambut pembahu. Indera pembahu berupa kemoreseptor yang terdapat di permukaan dalam hidung, yaitu pada lapisan lendir bagian atas. Epitelium pembahu mengandung 20 juta sel-sel olfaktori yang khusus dengan akson-akson yang tegak sebagai serabut-serabut saraf pembahu. Di akhir setiap sel pembahu, pada permukaan epitelium mengandung beberapa rambut-rambut pembahu yang bereaksi terhadap bahan kimia bau-bauan di udara. Bulu hidung di dalam kaviti hidung menepis debu dan mikroorganisme dari udara yang masuk dan lapisan mukus yang memerangkapnya. Anatomi bagian luar hidung. Yang pertama ada pangkal hidung, ada batang hidung, ada puncak hidung, sayap hidung, lubang hidung, dan kolumela. Anatomi bagian luar hidung itu dibentuk dengan rangka tulang dan tulang rawan, 2 jaringan ikat, yang ketiga otot-otot kecil, lalu dilapisi oleh kulit. Kerangka tulang pada hidung terdiri dari os nasalis, proseus frontalis os maxilla, proseus nasalis os fronta. Dorsum nasi atau batang hidung itu terdiri dari bagian kaudal, yaitu bagian lunak dari batang hidung yang tersusun dari kartilago. Yang kedua ada bagian kranial, yaitu bagian keras dari batang hidung. Anatomi bagian dalam hidung. Anatomi bagian dalam hidung itu terdapat tulang hidung, serabut saraf pembahu, serabut saraf ke otak, silia saraf pembahu, lalu lendir. Rongga hidung atau nasal cavity. Rongga hidung dipisahkan oleh langit-langit mulut yang disebut dengan pelet. Rongga hidung terdiri atas vestibulum yang terletak pada bagian anterior menuju ke posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Vestibulum dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. Selanjutnya, rambut halus yang berfungsi sebagai penepis udara. Lalu ada struktur kongka yang berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Lalu ada sel silia yang berperan untuk menyaring udara dan membersihkan udara yang masuk. Selanjutnya ada septum nasi. Septum nasi merupakan bagian yang menopang dorsum nasi atau batang hidung.
dan membagi rongga hidung menjadi dua bagian, yaitu membagi kafum nasi kanan dan kiri. Septum nasi juga disebut sebagai dinding pemisah nostril atau lubang hidung yang tersusun atas tulang yang sangat tipis. Septum nasi dibentuk oleh tulang dan tulang rawan. Selanjutnya ada kongka. Kongka merupakan tonjolan yang terdiri dari tulang rawan yang terpisah dengan tulang sekitarnya. Kongka ditutup oleh selaput tebal yang kaya pembuluh darah. Kongka bersifat semi-erektil. Ada 3-4 kongka, yaitu kongka inferior, kongka media, kongka superior, dan suprema. Dengan dinding lateral membentuk rongga, yaitu meatus. Meatus dibagi menjadi beberapa, yaitu meatus inferior, meatus medius, dan meatus superior. Pada meatus inferior, itu merupakan muara ductus lacrimalis. Cara kerja indera penciuman. Indera penciuman atau pembau dibangun oleh jaringan epitel olfaktori atau sel-sel reseptor olfaktori. Sel olfaktori merupakan sel saraf yang terdapat di dalam lapisan mukus atau lendir jaringan epitel rongga hidung bagian atas. Sel reseptor olfaktori memiliki rambut buah olfaktori yang terbenam dalam lapisan mukus. Pada rambut olfaktori inilah terdapat protein reseptor bau. Proses terciumnya bau. Bau terhirup bersama udara, setelah itu berdifusi di dalam lapisan mukus dan berikatan dengan reseptor pada dendrit. Lalu sel-sel reseptor olfaktori terangsang dan menimbulkan impuls saraf. Impuls saraf dikirim ke pusat penciuman di otak. Lalu di otak informasi bau itu diolah. Setelah itu barulah sensasi bau tercium. Kelainan pada indera penciuman, yang pertama ada sinusitis. Sinusitis merupakan peradangan di sekitar rongga hidung yang disebabkan oleh bakteri, jamur, atau virus yang berasal dari kotoran yang mengendap. Yang kedua ada rinitis atrofi. Rinitis atrofi atau infeksi hidung kronik ditandai dengan adanya atrofi progresif pada mukosa dan tulang kongka serta pembentukan krusta. Yang ketiga ada rinitis vasomotor, yaitu fisiologi pada mukosa hidung yang disebabkan oleh bertambahnya aktivitas parasimpatis. Yang keempat ada kanker hidung. Kanker hidung merupakan kanker ganas yang disebabkan oleh virus Epstein-Barr virus dan kondisi ventilasi serta udara pernafasan yang tidak baik. Yang kelima ada polip, yaitu munculnya jaringan lunak pada rongga hidung yang berwarna putih atau keabuan, berbentuk seperti tonjolan. Yang keenam ada pilek atau flu, yaitu disebabkan oleh virus influenza. Lendir yang dihasilkan oleh membran mukosa menjadi lebih banyak, biasanya disebut ingus. Yang ketujuh bersin. Bersin disebabkan oleh alergi dengan debu atau benda lain. Bersin juga merupakan bentuk respon terhadap iritasi. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.